Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alal mursalin. Amma ba'd. Kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anak kelas 8 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat wal afiat. Pada pembelajaran matematika hari ini kita memasuki bab baru, yaitu bab ketiga dari pembelajaran kita di kuartal pertama ini. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah, persiapkan diri kalian pertama dengan niat yang ikhlas, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menambahkan ilmu kita dan mendapatkan berkah dari ilmu yang kita miliki. Dan kemudian jangan lupa berdoa agar wabah COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bab ketiga ini kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menyatakan maksud dari relasi. Yang kedua, menyajikan relasi dengan diagram panah. Ketiga, menyajikan relasi dengan himpunan pasangan berurutan. Keempat, menyajikan relasi dengan diagram kartesius. Kelima, menyelesaikan soal yang berkaitan dengan konsep relasi. Materi yang pertama mengenai menyatakan maksud dari relasi. Kita harus memahami permasalahan yang akan kita pahami berikut ini. Pada suatu hari, Anissa, Rima, Winda, Vika, dan Intan sedang makan di kantin sekolah. Kantin sekolah menyediakan beberapa jenis makanan, yaitu bakso, mie ayam, nasi goreng, dan sate. Anissa dan Winda memutuskan untuk membeli bakso. Rima membeli mie ayam, Wika dan Intan membeli nasi goreng. Misalkan A adalah nama siswa dan B adalah menu makanan di kantin, hubungan antara himpunan A dan himpunan B dapat disajikan seperti tabel berikut, di mana A adalah Anissa dan menu makanan dipilih Anissa adalah bakso, kemudian Rima memilih makan mie ayam, Winda makan bakso, Vika nasi goreng, Intan nasi goreng. Dari sini, dari himpunan A ke himpunan B terdapat hubungan sebagai berikut. Anissa dan Winda adalah siswa yang membeli bakso, Rima adalah siswa yang membeli mie ayam, Vika dan Intan adalah siswa yang membeli nasi goreng. Kemudian kalau kita balik dari himpunan B ke himpunan A, maka terdapat hubungan, yaitu bakso adalah makanan yang dibeli Anissa dan Winda, mie ayam adalah makanan yang dibeli Rima, nasi goreng adalah makanan yang dibeli Vika dan Intan. Dengan demikian disimpulkan hubungan antara himpunan A ke himpunan B adalah nama siswa yang membeli makanan di kantin, sedangkan hubungan dari himpunan B ke himpunan A adalah makanan kantin yang dibeli siswa. Hubungan-hubungan tersebut adalah contoh dari relasi. Apa itu relasi? Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu hubungan yang memasangkan atau mengkawankan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Istilah-istilah yang ada pada relasi adalah sebagai berikut. Himpunan A disebut dengan daerah asal atau domain. Himpunan B disebut dengan daerah kawan atau kodomain. Dan himpunan anggota B yang dipasangkan dengan himpunan A disebut daerah hasil atau range. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di sini dalam bentuk kita akan menyajikan relasi dengan diagram panah. Relasi dari himpunan A nama siswa ke himpunan B dapat disajikan seperti diagram berikut. Nah, di sini
kelompok A itu merupakan daerah asal ya, karena kita letakkan di sebelah kiri. Jadi daerah asal biasanya ada di sebelah kiri. Daerah asalnya berupa nama siswa karena hubungannya di sini dari A ke B ya. Kalau dari A ke B berarti yang pertama kali disebut adalah daerah asal, sedangkan yang ke B itu merupakan daerah kawan. Nah, di sini Anissa memilih bakso, Rima memilih mie ayam, Winda memilih bakso, Vika nasi goreng, Intan nasi goreng. Nah, bakso, mie ayam, dan nasi goreng itu merupakan daerah hasil. Kenapa? Karena merupakan himpunan B yang dipasangkan dengan himpunan A. Jadi kalau daerah kawan itu semua anggota B, tetapi kalau daerah hasil adalah anggota himpunan B yang dipilih atau dipasangkan dengan himpunan A. Ya, jadi bisa bedakan. Himpunan asal biasanya adalah nama yang pertama kali disebutkan dan kita biasa letakkan di sebelah kiri, dan daerah kawan adalah semua anggota yang ada di sebelah kanan. Sedangkan daerah hasil adalah anggota himpunan B yang dipasangkan dengan himpunan A. Nah, yang kedua, relasi dari himpunan B yaitu menu makanan di kantin ke himpunan A. Maka di sini karena dimintanya adalah relasi dari B ke A, berarti sekarang B adalah daerah asalnya dan A adalah daerah kawannya. Dan di sini untuk daerah hasilnya adalah semuanya, yaitu Anissa, Rima, Winda, Vika, dan Intan. Kenapa? Karena yang dipasangkan dengan anggota B atau daerah asal itu adalah nama-nama yang tadi. Ya, jadi bisa bedakan mana daerah domain ataupun daerah asal, kemudian daerah kawan, kodomain, dan daerah hasil atau range. Menyajikan relasi dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, di sini pasangan berurutan dilambangkan dengan X, Y, sebagaimana kalian sudah pelajari kemarin dalam koordinat Kartesius, di mana X merupakan anggota domain atau daerah asal dan Y adalah anggota kodomain atau daerah kawan, ya. Relasi siswa yang memberi makanan di kantin dari himpunan A ke himpunan B, berarti di sini A adalah daerah domain dan B adalah daerah kodomain. Ya, ingat ya. Jadi kalau disebutin pertama adalah domain berarti sebagai X, yang disebutin kedua adalah kodomain. Maka di sini himpunannya bisa kita pasangkan berarti adalah Anissa, bakso. Kenapa? Karena Anissa dia di sini memilih bakso. Kemudian Rima mie ayam, Winda bakso, Vika nasi goreng, Intan nasi goreng. Nah, bagaimana kalau kita balik relasinya, hubungannya, yaitu hubungan makanan yang dibeli oleh siswa dari B ke A, maka menjadi bakso Anissa, bakso Winda, mie ayam, Rima, nasi goreng Vika, nasi goreng Intan. Selanjutnya menyajikan relasi dengan diagram Kartesius. Bisa kita lihat di sini ya, di mana kita ambil tadi himpunan A ke himpunan B, berarti yang pertama adalah X, yang kedua adalah Y. Maka di sini daerah asal A itu adalah X, itu nama siswanya Anissa, Rima, Winda, Vika, Intan, dan B-nya adalah makanan yang dipilih yaitu sumbu Y-nya bakso, mie ayam, nasi goreng, sate. Maka di sini kita pasangkan Anissa tadi pilih bakso ya, kita pasangkan di titik bakso. Kemudian Rima pilih mie ayam, maka kita pasangkan dengan titik mie ayam. Kemudian Winda memilih bakso, kita pasangkan dengan titik bakso. Vika memilih nasi goreng, kita pasangkan dengan titik nasi goreng. Begitu juga dengan Intan yang memilih nasi goreng. Nah, kalau yang kedua ini adalah himpunan B ke himpunan A, berarti di sini B sebagai X dan himpunan A sebagai Y. Jadi sekali lagi perhatikan yang disebut pertama kali ya. Yang disebut pertama kali berarti adalah X, yang disebut kedua adalah Y. Maka di sini X-nya bakso, mie ayam, nasi goreng, dan sate. Nah, bakso tadi Anissa dan Winda, mie ayam Rima, nasi goreng itu Vika dan Intan. Nah, kita sekarang masuk ke contoh soal. Diketahui himpunan P adalah 1, 2, 4, 5, 7 dan Q adalah 1, 2, 3, 4, 5.
Relasi dari himpunan P ke himpunan Q adalah X plus Y sama dengan 5. Artinya di sini jika P ditambah Q itu hasilnya 5 ya. Maka kita buat dulu relasinya ya. Di sini X-nya adalah P dan Y-nya di sini adalah Q ya. Dimana kalau dia dijumlahkan maka dia menghasilkan angka 5 dari anggota P ke anggota Q. Sekarang anggota P 1 itu bisa supaya jadi 5 ditambah 4. Kemudian 2 yang ada di anggota P ya. Ini 1 merupakan anggota P ini ya. Kemudian 4 di sini adalah anggota Q. Jadi di sini P dan Q dijumlahkan hasilnya harus 5. Kenapa? Karena mengikuti relasinya ini. Ya, mengikuti relasinya adalah X plus Y sama dengan 5, di mana X di sini maksudnya adalah P dan Y itu adalah Q ya. Maka P tambah Q hasilnya harus 5. Bagaimana? Ya, kita lihat dari anggota P. P pertama adalah 1. Nah, 1 supaya jadi 5 tambah 4. Ini ada di anggota P. Kemudian 2. Ya, kemudian ini 2 supaya jadi 5 ditambah 3 dan ini ada di anggota Q. Kemudian 4 supaya jadi 5 ditambah 1 ini ada di anggota Q ya. Kemudian 5 di anggota Q tidak ada pasangannya. Kemudian 7 juga sama di anggota Q tidak ada pasangannya. Maka berarti di sini daerah asalnya adalah 1 2 4 5 7. Kemudian daerah kawannya adalah 1 2 3 4 5. Sedangkan daerah hasilnya adalah 1 3 dan 4. Nah, seperti itu. Maka kalau kita hubungkan dengan panah, kita bisa bikin dulu anggota P 1 2 4 5 7, 1 2 3 4 5. Kemudian 1 kita arahkan panah ke 4, kemudian 2 arahkan panah ke 3 dan 4 arahkan panah ke 1 ya. Itu membuat diagram panah. Sedangkan kalau bikin secara himpunan pasangan berurutan berarti tinggal X, Y, yaitu X-nya 1, Y-nya 4. X-nya 2, Y-nya 3, X-nya 4, Y-nya 1, mengikuti yang di sini ya. Kemudian kalau kita bikin diagram kartesiusnya tadi sama ya, kan sudah ada nih ya, X, Y-nya 1 4 ini kan. Kemudian 2 3 ya, kemudian 4 1 ya, ngikutin ini juga ya. Seperti itu. Dan daerah hasil tadi sudah disebutkan yaitu 1 3 dan 4 ya. Jadi begitulah cara membuat relasi dalam bentuk diagram panah, pasangan berurutan maupun diagram kartesius, serta bagaimana caranya menentukan daerah hasil ya. Mudah-mudahan anak-anak memahami materi kita pada pagi hari ini. Jika ada materi tidak dipahami silakan ditanyakan. Kemudian setelah ini silakan mengerjakan tugas yang disediakan. Terima kasih sudah menyimak video sampai akhir. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.